anak cucu sudah pada dewasa. Baru kemarin kemanten anyar, saiki wis padha perote. Itu nggih. Ndak kerasa. Ternyata begitu cepat. Artinya apa? Ini dikabarkan oleh Rasulullah sebagai alamatus sa'ah. Seakan-akan bergerak cepat. Maka yang perlu kita sama-sama perhatikan, ya, ternyata banyak sekali waktu ini yang berjalan tanpa kebermanfaatan. Jadi kalau seandainya kita muhasabah diri kita itu, dari waktu yang kita jalani hari ini itu, mana waktu yang ini sifatnya ibadah, mana ini waktu yang sifatnya mubah tapi tidak memberikan manfaat apapun, dan mana ini yang bermaksiat. Kita harus muhasabah ini, Pak. Ya. Karena baginda Rasulullah itu pernah memberikan indikator kebaikan seorang muslim itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Indikator kebaikan seorang muslim itu, Pak, ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ternyata hari ini kalau kita ingin mengetahui apakah kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik itu, kita lihat apakah kita ini banyak mengerjakan pekerjaan yang kurang bermanfaat, artinya bermanfaat untuk akhirat kita, atau lebih banyak yang bermanfaat untuk akhirat kita. Maka banyak kisah-kisah para sahabat, para ulama dulu itu, Pak, kalau kita baca kisahnya itu malu. Ya. Kenapa kok malu? Karena mereka para sahabat itu betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka punya dua kaidah, Pak, dalam memanfaatkan waktu. Pertama, mereka itu pelit. Yang kedua, mereka serakah. Pelit untuk memanfaatkan, mendistribusikan waktunya kepada sesuatu yang kurang bermanfaat, dan mereka serakah untuk memanfaatkan waktunya ke dalam kebaikan atau ibadah. Ya. Maka saya kalau boleh cerita, Pak, ada seorang ulama itu bernama Amr bin Abdul Qais. Ya. Amr bin Abdul Qais ini, beliau ini suatu ketika pulang dari masjid, Pak. Pulang dari masjid mau ke rumahnya, di pertengahan jalan dicegat. Dicegat sama sekelompok orang yang lagi jagongan, Pak, lagi ngopi, lagi kopdar. Kalau jenengan melampa-melampa, ditimbali rencang jenengan, ayo mampir ngopi mrene. Apa yang jenengan lakukan, Pak? Wah, kebetulan durung ngopi, apa meneng ana gedang gorenge ya mampir. Ngene apa mboten, Pak, nggih? Tetapi Amr bin Abdul Qais ini, beliau dipanggil oleh kawanannya. Ya Amr, tafaddal huna nahnu natahadas. Kita duduk dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, Pak. Kemudian Amr bin Abdul Qais itu mengatakan kepada para teman-temannya itu, auqidis syamsa fa akunu huna. Maka berhentikan matahari ini. Kalau kalian mampu memberhentikan matahari ini, niscaya saya akan ikut gabung ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, jagongan sama jenengan semua. Artinya apa? Kalau jenengan mampu memberhentikan waktu ini, biar ndak jalan, aku akan nimbrung. Tapi kalau kalian tidak mampu memberhentikan waktu, jangan harap saya mengalokasikan waktu saya kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Ngobrol ini hukum yang mubah, Pak. Tapi seorang Amr bin Abdul Qais itu, bagaimana beliau memanfaatkan waktunya hanya untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Maka juga sama, Pak, dulu saya pernah punya guru, ya. Suatu ketika habis pembelajaran, ketika ada daurah seperti itu,
kami berencana untuk camping Pak di tepi Sungai Nil ketika itu. Apa namanya bahasanya kalau anak-anak muda itu ya bakar-bakar ikan, habis itu bakar-bakar jagung, pokoknya enggak bakar-bakar gedung Pak nggih. Bakar-bakar makanan. Kemudian syekh saya itu tanya, "Ya syabab, wahai anak-anak, ya, apakah yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk akhirat saya? Kalau seandainya ini bermanfaat untuk akhirat saya akan ikut antum. Tapi kalau seandainya ini hanya sekedar bakar-bakar, makan-makan dan menghabiskan banyak waktu, saya lebih baik gak ikut. Lebih baik saya mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Saya baca Quran dan zikir lebih bermanfaat." Langsung kita diem Pak, gak berani ngajak. Ya, artinya apa? Bagaimana ya orang-orang soleh itu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Betul-betul mereka pelit untuk mendistribusikan waktu kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Lebih ekstrim lagi Pak, ya. Ada seorang ceritanya seorang ulama itu bernama Mujaddid Abu Al-Barokat. Mujaddid Ibnu Al-Barokat ini adalah kakeknya Ibnu Taimiyah Pak. Kakeknya Ibnu Taimiyah, ya. Ini lebih ekstrim lagi. Coba jenengan bayangkan Pak, keadaan apa yang orang itu tidak boleh baca, tidak boleh ngajar, dan tidak boleh dia itu belajar. Keadaan apa? Keadaan apa yang mana itu orang tidak boleh baca, tidak boleh dia itu mengajar, tidak boleh belajar. Itu keadaan apa? Jangan tahu? Keadaan ketika, mohon maaf, buang hajat. Keadaan buang hajat itu 5-10 menit Pak. Mboten angsal moco, mboten angsal sinau, pemenang ngajar sambil buang air besar Pak. Jangan bayangkan buang air besar sambil ngajar kan tidak mungkin Pak. Kecuali sakit perut tiba-tiba keluar, itu beda cerita. Tapi kalau ngajar itu tidak mungkin sambil buang air besar. Tapi beliau Pak mengatakan waktu 5-10 menit saya buang hajat ini waktu yang terbuang sia-sia. Maka beliau perintahkan anaknya, ya, beliau perintahkan anaknya untuk membaca kitab dengan suara keras dari jarak 10 meter Pak. 10 meter biar tidak dekat dengan tempat buang hajatnya. 10 meter diperintahkan baca kitab ini dengan suara keras. Biar apa? Biar saya bisa mendengar apa yang kamu baca dan saya memanfaatkan waktu saya dengan mendengar ilmu yang kamu baca. Rak kurang ekstrim opo Pak. Nggih. Lawek dhewe hari ini Pak nggih. Ya, ayo ngopi. Ayo jagongan. Artinya apa? Hari ini ternyata kehidupan kita ini kalau kita prosentasekan dengan ulama-ulama zaman dahulu ini jauh Pak. Maka sebisa mungkin kita berusaha agar bagaimana waktu kita ini insya Allah lebih banyak manfaatnya daripada ketidakbermanfaatannya. Maka dengan cara kita mengisi dengan kebaikan seperti memang berat Pak. Ya. Hari ini kan minggu-minggu liburan gitu. Nggih. Tapi enggak berlaku bagi yang dagang, Pak. Ya lek preine mangane prei yo preian ya, tapi mangane ndak prei yo kudu tetep masuk kerja ngoli nyambut gawe dan lain sebagainya. Lah kalau seandainya kita Pak disuruh milih ketika kita itu antara disuruh jalan-jalan atau majelis ilmu seperti ini, milih mana Pak? Ya milih jalan-jalan. Tapi alhamdulillah Pak, kita ini dipaksa oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Kenapa kok dipaksa? Lah ya alhamdulillah. Kenapa kok dipaksa dari majelis ilmu? Karena mau jalan-jalan tidak punya uang. Akhirnya terpaksa untuk dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah, maka kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Karena kenapa Pak? Rasul pernah bersabda dalam hadisnya itu, innallaha idza yuhibbu 'abdan an yasta'milahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba itu dipakai. Yasta'milar dipakai.
Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana seorang hamba itu dipakai sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Maka Rasul menjawab, Allah mudahkan dia itu dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau hari ini kita secara nggak sadar atau tidak, Allah banyak mudahkan kita dalam kebaikan, berarti kita sedang dipakai oleh Allah. Artinya apa? Kita sedang diarahkan kebaikan sebelum kematian kita. Dan itu tanda-tanda Allah cinta dengan kita. Termasuk kita hari ini nggak punya uang seandainya. Kalau punya uang Pak bablas, dolan merono, nggih mboten Pak nggih. Tapi alhamdulillah uangnya terbatas. Oh, daripada buat jalan-jalan lebih baik buat ditabung dan lain sebagainya. Akhirnya terpaksa ya bisa ikut dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Gitu Pak nggih? Insyaallah. Tapi insyaallah di sini nggak ada yang terpaksa, insyaallah sukarela semua nggih Pak nggih. Tapi kalau kita hari ini yang terbiasa dalam kebaikan, semoga kita tidak bosan Pak dalam kebaikan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab yang berisi terkait bagaimana perangai dan apapun yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di pembahasan bab nomor 10 di bab sepatunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun majaa fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab di khufnya atau sepatunya Rasulullah ada 2 hadis. Maka Pak, sebelum kita masuk di pembahasan hadis, orang-orang Arab zaman dahulu itu terbiasa memakai alas kaki dengan 3 keadaan. Pertama, keadaan menutup penuh kakinya, dan biasanya mereka itu memakainya ketika musim dingin. Karena musim dingin ketika di Arab itu Pak, kalau jenengan pernah umroh atau pernah umroh dalam musim dingin itu dinginnya bukan dingin salju, tapi dinginnya itu dingin menusuk ke dalam tulang, kemudian kering Pak. Karena kebanyakan gurun pasir, jadi memang dinginnya itu dingin bisa membuat kaki pecah-pecah. Hari ini kaki saya Pak, ini banyak pecah-pecahnya. Itu memang karena tidak kuat, karena ketika musim dingin keringnya luar biasa. Maka biasanya meskipun dikasih kayak pelembab seperti Vaseline dan lain sebagainya, itu masih tidak kuat. Ini kalau kaki saya sampai hari ini masih ada bekas pecah-pecah. Maka orang-orang Arab zaman dahulu itu terbiasa ketika musim dingin memakai alas kaki yang itu menyempurnakan sampai mata kakinya. Apa bahasanya itu ya? Mata kaki betul Pak, sampai di mata kakinya. Apa bahasa Jawanya itu apa? Molok. Polok nggih. Saya ini bukan ndak Jawa, saya ndak ngerti bahasa Jawa nih. Sampai mata kakinya. Ya. Jadi memang ketika musim dingin kemudian pecah-pecah, maka orang Arab zaman dahulu itu terbiasa pakai sepatu yang ini sampai menutupi batas mata kaki. Maka disebut dengan khuf. Maka dalam perspektif fikih, dalam perspektif hukum fikih itu ada dalam kaidah fikih dalam toharoh itu mereka yang cukup untuk membasuh di atas sepatunya, khufnya itu cukup membasuh di atas di atas kakinya, sepatunya. Nah, itu ada pembahasan di atas ini. Ya, itu epek-epek. Ya, itu. Di atasnya telapak bawah di atasnya. Jadi cukup membasuh tanpa harus melepas Pak. Itu ada di pembahasan toharoh di bab khuf nanti kalau kita belajar fikih. Karena kenapa? Baginda Rasulullah pernah mengamalkan seperti itu.
Karena kenapa? Memang posisinya itu dingin, kemudian khuf yang dipakai itu betul-betul bisa menutupi daripada menjadi alas untuk menutupi ketika berjalan. Dan ini Pak, terkadang saya pernah beberapa kali melihat ya di beberapa negara, termasuk di daerah-daerah Afrika itu banyak, saya tapi nggak tahu itu mazhab apa, mereka menganalogikan khuf, sepatu yang dari kulit itu dengan kaos kaki. Karena memang ketika musim dingin itu dinginnya luar biasa Pak. Jadi jangankan kita itu mau wudhu Pak, jadi memang wudhu itu dingin banget. Orang mau lepas sepatu itu malasnya luar biasa. Maka sebagian orang itu terkadang menganalogikan dengan kaos kaki. Karena sebelum pakai khuf itu pakai kaos kaki, kemudian mereka itu nggak mencopot kaos kakinya, dilap di atas kaos kaki itu nggak sah. Kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat daripada khuf yang dipakai seperti Rasulullah. Karena khuf yang dipakai oleh Rasulullah itu ya itu dari kulit dan bisa berjalan minimal 1 farsakh. 1 farsakh itu dalam perjalanan jauh tadi itu Pak. Kemudian yang kedua, kenapa kok tidak sampai? Kan tidak menutupi kulit. Karena kalau seandainya hanya kaos kaki itu kain Pak, maka mboten angsal. Nah, itu keadaan pertama orang Arab ketika memakai alas kaki. Yang kedua, orang Arab itu terbiasa memakai sendal yang itu terbuka. Terbuka itu artinya nanti dijelaskan di bab na'al itu, di bab sendal. Ada keadaan na'alnya Rasulullah itu ada 2. Kalau kita hari ini ada sendal swallow Pak nggih. Tetapi di zaman Rasulullah itu seperti itu terbukanya. Kemudian ada 2 apa namanya itu, 2 ini loh Pak, gini ya. Paham nggih? Ada 2 ininya. Jadi 1 menjepit antara jempol dengan telunjuk. Kemudian apa namanya? Tali yang kedua itu menjepit antara tengah dan jari manis. Antara jari manis dan di jari yang kecil itu. Jadi menjepit 2, paham Pak nggih? Gambarannya nggih. Kemudian keadaan yang ketiga, keadaan setengah tertutup Pak. Jadi hampir tertutup tapi tidak sesempurna ketika seperti pakai sepatu khuf tadi itu. Nah ini keadaan Rasulullah ketika dan orang-orang Arab ketika kebiasaan memakai alas kaki. Dan kebanyakan alas kaki mereka dari kulit binatang. Bahasanya selop Pak nggih. Dereng enten sendal swallow dereng enten. Maka dari kulit memang kebanyakan bahan daripada apa yang mereka pakai untuk alas kakinya. Bahkan Pak, sampai ada seorang ulama itu ya, mereka itu menulis kitab. Makanya hari ini kalau seandainya kita memang ini bab sandal bab sandal itu kalau kita manusia biasa, sendal itu kan didek Pak ini. Suatu yang kurang penting, sendal pun iso tuku ilang iso tuku maneh. Ya. Jadi tidak kurang penting. Tetapi ada seorang ulama Pak, ya. Beliau itu menulis 1 buku yang itu spesifik membahas satu pembahasan bab sandal. Tapi sandalnya Rasulullah. Karena ketika segala sesuatu ketika bersambung, nyambung dengan Rasulullah itu sesuatu akan jadi mulia. Maka ada sebuah kitab bernama Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al, karangan Al-Mukri Atil Masani. Beliau mengarang kitab itu khusus terkait sendal. Kenapa? Kok menarik dibahas Pak? Karena ada sebuah riwayat ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj ya, bagian dari tubuh Rasulullah yang itu ikut naik ke Sidratul Muntaha membersamai Rasulullah itu apa Pak? Terompahnya Rasulullah, sendalnya baginda Rasulullah. Makanya ada ulama yang memang khusus membahas bagaimana sih sandalnya Rasulullah itu seperti apa. Yang itu bahkan Pak, dengan kita aja mungkin kemuliaannya lebih mulia. Kalau bahasanya kenapa? Karena dalam perspektif memang itu naik ke Sidratul Muntaha. Karena kita pun sebagai manusia yang itu ahsani taqwim ini belum bisa sampai ke sana. Tapi kita sebagai sebaik-baik ciptaan hari ini ya,
kita melihat dalam perspektif ini adalah merupakan sesuatu yang nempel bersama Rasulullah. Karena kaedahnya ketika sesuatu itu nempel bersambung dengan Rasulullah, maka akan ikut mulia. Ya, ini terkait bagaimana keadaan sandal dan keadaan alas kaki orang-orang Arab zaman dahulu, termasuk bagaimana sandal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca di kitab di babun majaa fi khuffi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Buraidah an abihi, diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya menceritakan Annan Najasyi, Raja Najasyi, Pak. Raja Najasyi itu adalah raja yang itu hidup di Ethiopia. Kalau sekarang itu nama Ethiopia, kalau dulu namanya Habasyah. Ya. Beliau ini seorang raja yang mana beriman kepada baginda Rasulullah karena beliau seorang Nasrani. Karena di Nasrani dalam kitabnya itu mempercayai bahwasanya di akhir zaman nanti ada Rasul penutup yang ini menjadi penutup para nabi-nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Taif, dilempar batu, dilempar kotoran. Rasulullah hijrah ke beberapa tempat juga ditolak begitu saja. Kemudian ketika hijrah ke Habasyah, maka diterima oleh seorang raja.